Kristenisasi Front Pemuda Islam, usir agama penjajah. Islam itulah yang penjajah ya. Umat Katolik Ciledug di Tangerang dituduh sebarkan kristenisasi oleh Front Pemuda Islam. Ya, tolak agama penjajah. Bangsat ya, tolak agama penjajah. Muhammad menjajah Kristen Yaman, Kristen Syria, Kristen Bizantin ya. Itu kan penjajahan semua dan nggak pernah dikembalikan. Ya kan? Itu Bizantin itu Turki itu kan tadinya Kristen itu dijajah sama Islam. Ya, Syria, Irak, Yaman itu tadinya Kristen. Ethiopia itu dijajah tapi kemudian balik lagi ke Kristen lagi. Ya, Mesir itu tadinya kerajaan Kristen semua dijajah sama Muhammad. Apa mereka suka rela jadi Islam? Enggak, dijajah. Kamu tak potong lehermu kalau kamu nggak mau jadi Islam. Ya, agama penjajah. Kamu yang tolol nyalain orang lain. Tuduhan penyebaran kristenisasi bermula ketika sebuah gedung. Sebenarnya orang yang berani ngomong begini, ya sepanduk ini, Anda bisa tuntut ya. Dia kan mengaku Front Pemuda Islam. Kita bisa nuntut loh Pak Adi. Ini kita bisa nuntut dia, ya, dia menyebarkan kebencian. Ini kan kebencian nih bangsat ini. Ini kebencian, hate speech, tolak agama penjajah. Ini kebencian. Siapapun ormas ini harus ditangkap yang masang. Karena ini hate speech, bisa 5 tahun hukumannya. Nah, di luar terlepas dari agama apapun, siapapun boleh ngelaporin karena ini hate speech. Tangerang mana nih? Kristenisasi terselubung di Tangerang. Kristenisasi di Tangerang. Ini asalnya gara-gara video ini ya kalau nggak salah ya. Mana nih? Waduh. Bentar ya. Saya kirim dulu ya. Sedih saya saudara ya kalau ngeliat-ngeliat yang ini ya. Pada nggak berani ya. Hmm. Bentar ya. Ini kita temanya masih konsultasi hukum ya saudara ya. Tapi siapapun boleh bertanya masalah hukum. Ada lawyer kita hari ini, ada Pak Adi saya lihat ya. Shalom Pak Adi. Sudah jadi co-host ya Mas Adi ya. Sudah jadi co-host. Nah, Shalom, shalom semuanya. shalom, bentar ya. Monitor Nah, terus. saya bicara dulu ya. Sudah jadi co-host kok. Sudah jadi co-host. Oke, ini saya tampilkan lagi ya. Ya, Kristen selubung. Mana nih? Mana ya? Oh, yang tadi ya. Iya, pas teman saya ngadain ibadah doa Maria, terus RT ngomong, RT namanya siapa? namanya Diding, lu nggak ngargain gue jadi RT di sini, udah gue bilangin kagak boleh ibadah di sini, kalau lu mau ibadah ke gereja sono, kalian berani ya tidak menghargai saya sebagai RT baik di sini gitu. Mahasiswa Belum ketemu ya. mahasiswi yang sedang melakukan ibadah. Coba ya mungkin ini ya.
Nah ini ya, hmm, ini asal usulnya nih ya. Dari April ya ini kejadiannya ya. Umat Katolik di Ciledug dituduh sebarkan kristenisasi, Front Pemuda Islam usir agama penjajah. Islam itulah yang penjajah ya. Umat Katolik Ciledug di Tangerang dituduh sebarkan kristenisasi oleh Front Pemuda Islam. Ya, tolak agama penjajah, bangsat ya, tolak agama penjajah. Muhammad menjajah Kristen Yaman, Kristen Syria, Kristen Bizantin, ya. Itu kan penjajahan semua dan nggak pernah dikembalikan, ya kan? Itu Bizantin, itu Turki itu kan tadinya Kristen, itu dijajah sama Islam, ya. Syria, Irak, Yaman itu tadinya Kristen, Ethiopia itu dijajah tapi kemudian balik lagi ke Kristen lagi, ya. Mesir itu tadinya kerajaan Kristen semua dijajah sama Muhammad. Apa mereka suka rela jadi Islam? Enggak, dijajah. Kamu tak potong lehermu kalau kamu nggak mau jadi Islam. Ya, agama penjajah. Kamu yang tolol nyalain orang lain. Tuduhan penyebaran kristenisasi bermula ketika sebuah gedung. Sebenarnya orang yang berani ngomong begini, ya sepanduk ini, Anda bisa tuntut ya. Dia kan mengaku Front Pemuda Islam. Kita bisa nuntut loh Pak Adi. Ini kita bisa nuntut dia, ya, dia menyebarkan kebencian. Ini kan kebencian nih bangsat ini. Ini kebencian, hate speech, tolak agama penjajah. Ini kebencian. Siapapun ormas ini harus ditangkap yang masang. Karena ini hate speech, bisa 5 tahun hukumannya. Nah, terlepas dari agama apapun, siapapun boleh ngelaporin karena ini hate speech. Ya. Tuduhan penyebaran kristenisasi bermula ketika sebuah gedung sekolah Katolik, sekolah Sang Timur digunakan sebagai gereja oleh sekitar 900-an umat Katolik setempat. Penggunaan sekolah ini sebagai tempat ibadah sebenarnya telah berdasarkan izin Kepala Desa ya, namun sejak Juli 2004, setelah 12 tahun berjalan, izin ibadah dicabut Kanwil Depok Tangerang lalu diikuti Lurah Karangtengah. Sejak itulah kelompok orang yang menamakan dirinya Front Pemuda Islam Karangtengah berunjuk rasa dan puncaknya menutup akses ke lokasi tersebut. Mereka sangat marah ketika ibadah terus berlanjut sehingga pastor setempat di bawah tekanan menandatangani pernyataan untuk tidak menggunakan tempat. Jangan mau. Kalian gini terus langsung ngalah, jangan mau. Selamanya akan begini dan tambah biadab. Ya, akhirnya berani bacok. Dibacok pun hukumannya paling nanti cuma berapa bulan, coba cek deh. Paling nanti kalau didamai bacok hukumannya cuma 3 bulan keluar. 5 bulan paling lama itu, ya. Kecuali mati ya, kecuali ada yang mati. Tapi ada yang mati saja ngomongnya itu cuma keributan yang paling hukumannya cuma 5 tahun, 7 tahun. Dibanding dengan kaca yang 10 tahun kasih makan tai itu kan. Karena kamu takut ya. Kalau kamu takut lah gimana? Kamu sendiri. Padahal sudah 20 tahun tidak ada yang protes. Pada hari Sabtu dan Minggu umat Katolik ke gereja beribadah dan mereka tidak pernah mengganggu selain ibadah di gedung mereka sendiri. Front Pemuda Islam ini berunjuk rasa dan menuduh adanya kegiatan kristenisasi dalam spanduk penolakan serta yel-yel mereka. Ini kan 10 April nih, masih ada nih yel-yelnya pasti ya. Ya, kalau ada nih masih ada ini spanduk-spanduknya ini. Wah, ini mungkin kita perlu berangkat nih Pak Adi. Kita perlu berangkat, harusnya kita punya ini ya, ada aktivis Pak Adi. Jadi nggak harus Pak Adi Payonan, kalau cuma datang cari informasi hanya butuh orang pintar saja yang tidak perlu lawyer. Seperti wartawan itu loh Mas Adi, buat tim investigasi. Jadi Iya sih. kalian nggak habis waktu konyol-konyol sekali ya. Dan kita bisa cepat, bisa suruh siapa Memang kita saja. butuh semacam kayak humas sih, Iya, think tank. yang kalau ada kejadian begini langsung datang ke lapangan, Iya. yang benar-benar dia kerjanya hanya untuk ngurus itu gitu. Jadi full timer Betul. gitu loh. Mungkin Iya, pas nanti di ini siapin budget aja untuk menggaji orang seperti ini. ada bisa Kalau kami budgetnya. lawyer Ya, sudah ini kan urusan. kita baru jadi nih, aktenya kan baru jadi, aktenya baru jadi. Sekarang tinggal cari ini ya, cari orang yang rada pinter ya, harus yang berani. Jangan yang digeblak terus nanti tapi cirit juga repot kita. Memang sih Cari- apa namanya, kalau yang seperti ini kita kan bisa gunakan ya, kita kasih ini kartu wartawan lah, udah pasti kita buatkan kartu wartawan. Kalau masalah kartu wartawan nanti kita bisa ada kenalan-kenalan kita yang terutama dari wartawan-wartawan Hmm. hukum
kan bisa minta bantuan untuk dia diangkat jadi dibuatkan kartu wartawan lah secara resmi. Jadi dia Ini dibuka statusnya lowongan nih. wartawan tapi juga dari kita. Buka Karena kalau lowongan ya wartawan Mas lebih Hadi ya. bebas dengan kartu pers. Kita buka lowongan, saudara-saudara yang punya nyali, dan saudara harus Kristen bener ya, bukan asal-asalan ya. Cabul nanti apa ya, jangan. Nanti kita dipermalukan nanti gara-gara. Kita dipermalukan ya, kita nggak mau. Kamu harus benar-benar cinta Tuhan, hidup dalam kesucian, kekudusan, dan kamu mau kerja ini. Oh, digaji ya, digaji. Yang oke, Anda bisa daftar ke LBH Kios. Kita gaji ya, kita gaji beneran ya. Buat gini, buat lari-lari gini, ting tang begini ya, lari sana lari sini gini, kita butuh ya. Jadi kita repot juga kalau nggak ada orang. Ini kan foto-foto, ini memang harus rada pinter Mas Adi. Kalau nggak pinter dia nggak otaknya nggak nyambung nanti. Dan nanti diajarin prosedur hukumnya supaya jangan melanggar hukum ya Mas. Iyalah, udah pasti itu. Yang jelas kalau dia punya kartu persi, dia mencari data apa aja Boleh ya. dan masuk kemana aja itu bisa, nggak ada masalah. Karena kan dia mau mencari berita. Ini Itu. bangsat loh Mas Adi, ini bilangnya tolak agama penjajah, terang-terangan ngomong bajingan juga nih orang ya. Dia lupa Bangsat loh. bahwa Ini semua bangsat loh, dia agama ngomong begini di ini luar bangsat. Ini agama. head speech loh Mas Adi. Ini head speech ini. Iya. Ya ini kesulitan kita sebetulnya head speed banyak sekali. Bahkan bukan cuma head speed tapi juga menimbulkan keresahan masyarakat sebetulnya banyak sekali. Tapi kesulitan kita APH-nya juga agak repot. Kemudian para saksi yang kita ajak untuk bergabung biasanya setelah mereka mengalami intimidasi dari LSM setempat itu mereka juga takut. Nah, kembali lagi ke rasa takut ini agak repot. Jadi kalaupun kita bikin laporan biasanya mentoknya kekurangan saksi lah, apalah yang begitu-begitu. Kurangan saksi. Makanya seperti yang tadi saya setuju dengan yang pastor bilang itu, yang menjadi garis bawah kita yang pertama itu harus berani dulu. Itu. Jadi kalau diintimidasi pun nantinya tetap berani untuk entah itu menjadi saksi atau menjadi pelapor sendiri atau berani adu argumentasi lah di lapangan gitu. Betul. Kita berapa kali orang udah berani ya. Kita buka lowongan ya. Yang penting Anda tahu ya, tahu dan Anda punya nyali dan siap jadi saksi. Ya nanti diajarin semuanya. Kalau Anda nggak punya nyali ya jangan. Ya nanti kitanya repot. Satu, kalau nggak ada nyali repot nanti kita. Yang dua, Anda hidup dalam kekudusan. Kalau enggak nanti Anda lagi habis bela-bela begini, Anda diupuntit orang, Anda nyapu di kali jodoh, kitanya yang repot juga, malu. Ya. Jadi Anda memang orang cinta Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya benar. Ya, Anda punya nyali, mau laki-laki mau perempuan, boleh. Tidak selalu laki-laki itu punya titik, tidak selalu perempuan itu nggak punya nyali, ya. Kali perempuan itu malah lebih nekat ya, lebih ganas ya. Kita buka lowongan ya saudara ya, ini serius ya. Anda boleh hubungi LPH Kios 0877 5758 1717. Ya, syaratnya Anda harus ini ya, harus punya nyali dan Anda nggak bodoh-bodoh amat. ya jangan bodoh, harus pintar. Anda ngerti lah sedikit tentang hukum ya. Anda harus ngerti, ya nggak ngerti nanti diajari, tapi Anda harus punya nyali dulu, berani dulu. Ya. Jadi ini langsung begitu udah dapat informasi langsung lawyer turun nanti. Ya. Dan Anda juga punya kemampuan persuasif, tapi jangan damai. Wah, damai nanti kemampuan persuasif tapi damai. Ya repot kita juga, kita nggak mau damai. Damainya itu bukan damai sejahtera, bukan. Damai itu maksudnya ya sudahlah kita ngalah, udah selesai, udah nggak usah ribut. Nah itu loh. Nah itu bukan damai sejahtera ya. Kalau Tuhan Yesus ajari kita mencari damai sejahtera. Ya, tapi Anda harus melawan. Karena Tuhan Yesus juga ngajarin ya. Lukas 18 ya, itu seorang janda yang dipermainkan oleh hakim. Lalu si janda ini tiap hari gedor-gedor pintunya hakimnya. Minta dimenangkan, bukan cari damai. Minta dimenangkan kasusnya, digedor terus. Belalah perkaraku Pak Hakim, belalah perkaraku Pak Hakim. Tiap pagi dia gedor rumahnya hakimnya.
Kamu harus begitu sama pemerintah, digedor tiap hari kayak saya tiap hari gini ya. Saudara kalau mau dipikir ininya males juga ya teriak-teriak begini, ngapain juga, saya udah aman damai, duit udah cukup di sini, ya kan? Mau apa lagi? Tapi ini itu rasa ketidakadilan membuat saya marah, ya. Ini masalahnya kamu takut ya repot, kamu takut. Makanya tak pisui ya, dulu ada orang yang takut ya datang gini mujukin saya supaya diem. Bangsat juga nih, Gilbert juga sama kan. Ini kan terbukti kan, Gilbert ini ternyata nggak punya titit yang masuk ke telan perutnya kan. Aduh, terbukti kan, Gilbert yang nggak punya titit. Bukan saya yang anak iblis, dia yang nggak punya titit. Terbukti kan, sekarang si Gilbert cium tangan si Yusuf Kala baru cepok, tangannya dijilat-jilat sama si Gilbert. Compong itu pendeta satu juga. Aduh, saya mah puas loh si Gilbert jilat tangannya Yusuf Kala, saya mah puas sekali. Ya, ya. Puas banget saya itu ya. Puas apa? Puas ngelihat kegoblokannya ini pendeta ini loh. Puas saya. Kenapa? Sekarang kamu tahu kan? Ternyata kamu tuh bukan minta damai, tapi kamu takut. Intinya kamu takut si Gilbert ini. Aduh. Amit-amit, saya mah mendingan mati daripada cium tangannya si JK. Mendingan saya mati di penjara, saudara ya, daripada cium tangannya Yusuf Kala. Mati dicincang, dikulitin pun saya rela, saudara ya, daripada cium tangannya Yusuf Kala. Aduh, Gilbert. Saya heran kalau masih banyak jemaatnya yang masih dengerin orang tolol ini ya. Saya yakin jemaatnya lebih tolol lagi itu si Gilbert itu. Gilbert udah tolol, jemaatnya lebih tolol lagi ya. Aku yakin jemaatnya Gilbert itu lebih tolol daripada Gilbert. Mau aja ditipu sama Gilbert ya. Itu ya karena pendetanya ngajari kamu takut. Ya, saya ingat sekali ya, ini pendeta-pendeta ya, Betani lagi bikin ibadah, dilaporin polisi sama pendeta lain. Saya ingat sekali, ini Betani lagi bikin ibadah, dilaporin polisi sama pendeta lain. Wah, mencak-mencak itu pendetanya. Wah, tidak boleh, wah, kita lawan demi keadilan, demi hukum. Bajingan ini pendeta bangsat semua, tai semua ini. Begitu ngadepin begini, ayo kita cium tangan, kita damai di dalam Kristus. Bangsat ini pendeta. Tak jamin ini pendeta masuk neraka semua ini, yang begitu pendeta-pendeta begitu itu. Aduh, sama-sama orang Kristen, wah damai demi keadilan. Begitu ketemu sama Islam, ya kita damai, cinta damai. Bangsat ini pendeta-pendeta, tinggal pendeta gitu saudara. Goblok kamu punya pendeta begitu. Sama orang Kristen nginjeknya minta ampun. Kayak itu Tunggal Wanes ya, sesama orang Kristen nginjeknya minta ampun. Begitu ketemu orang Islam, kapi cirit, mencet-mencet, berak-berak darah kamu ketemu orang Islam. Kamu ketemu saya orang Islam, capek kalian orang Islam ketemu saya. Itulah sebabnya kalau di TikTok saya ngomongnya keras sekali ya. Ya, keras sekali. Kenapa? Tunjukkan supaya kamu jangan takut. Ya, kamu takut. Saya membangkitkan keberanianmu, saudara ya. Memberikan inspirasi keberanian. Kalau kamu tidak berani, anakmu akan digituin lagi, cucumu akan tambah dan makin, karena sedikit-sedikit diintimidasi. Caranya iblis itu begitu, saudara. Ya, gajah itu, kenapa kamu kasih pakai rantai yang kecil, gajah besar itu ya, dia nggak berontak. Karena dari kecil itu sudah dirantai dia. Sehingga bahkan jangan pakai rantai, kamu pakai tali saja, pakai tali rafia saja, nggak akan ditarik sama gajah itu. Begitu dia ngerasa di kakinya dia ngikat, padahal dia bisa tarik dengan mudah, tapi dia nggak akan tarik. Kenapa? Sudah di framing kepalanya, ditakut-takutin. Yaitu kamu itu, kalian itu yang di Indonesia itu. Kalau saya bukan gajah tolol ya, kalau saya ini sio macan, saudara ya. Aduh, nggak mau saya di framing, saya merontak, saya nggak mau, takut-takutin, cukup ya, sampai saya umur 40 saya ditakut-takutin, cukup, ya nggak mau, saya nggak mau takut, saya nggak mau takut lagi capek, ya, saya nggak mau takut, saya hidup pokoknya bangun tidur, saya nggak mau takut, kesenggol siapa saya nggak mau takut, nggak apa-apa, di sini mas saya nggak takut, saya mau ngapain apa saya nggak takut, saudara di sini ya, saya mau ngomong apa, mau kentut, mau berak, mau apa saya nggak takut, saudara.
Di sini memang kita nggak takut, orang-orang sini juga nggak ada yang takut, ya. Saya nggak takut, sama Tuhan pun saya nggak takut. Saya cinta Tuhan, saya hormat sama Tuhan, tapi saya nggak takut. Saya emang nggak takut, ya. Tuhan aja pernah saya maki-maki kok, tapi saya sadar, saya salah, ya. Jadi saya tidak maki-maki Tuhan sekarang, bukan karena saya takut, tapi karena saya tahu saya salah, saya tahu diri. Ya, enak di sini ya saudara ya, kita nggak perlu takut ya. Dan saya nggak pernah nakut-nakutin anak saya nggak pernah nakut-nakutin. Dan saya tidak mau anak saya takut, nggak mau saudara. Biar anak saya berani. Anak saya berani ya saya jadi kritik sama anak saya. Anak saya itu ya, sama orang Belanda. Anak saya kan masih Indonesia. Nanti ini kasihan dia. Enggak, dia sama kita sama-sama Belanda. Anak saya itu kalau ngomong udah kayak orang Belanda ya, tes ya. Kalau ngomong itu langsung direct ya. Nggak takut. Kita kalau di Indonesia kan udah hati-hati ngomong ya. Kalau di sini kita ngomong nggak perlu hati-hati. Kita pengen ngomong apa kita ngomong aja. Ya mau orang Arab mau orang apa. Kalau saya emang nggak seneng saya nggak seneng aja. Kemarin ya itu ada orang saya lagi naik sepeda ini Arab mundurin saya ya. Malah dia yang langsung dia marah-marah. Oh, tak geblak tak marahin sekalian itu Arabnya saudara ya. Orang dia yang naik mobil saya di belakang dia malah mundur dia malah ngomelin saya tak marahin sekalian. Orang bulenya tahu ya. Orang bulenya tahu ya saya nggak salah, dia saya lagi naik sepeda, dia kalau mau mundur aturannya, kamu harus lihat di belakang ada sepeda apa nggak ada kendaraan apa enggak. Jadi dia yang salah. Kalau mau mundur tuh pokoknya apapun dia salah kalau dia nabrak yang di belakangnya. Nah, aturannya begitu ya. Dan saya tahu ini orang nggak punya SIM. Makanya dia terus takut ya begitu tak berani ini gitu. Arab ini dipikirkan itu kan daerah Arab itu kan. Dia pikir saya takut saya Cina kan. Tak beraniin di belakang saya ada bule dia takut saudara. Saya tahu oh ini berarti nggak punya SIM. Begitu saya lapor polisi itu bisa di penjara itu dia saudara ya. Dendanya banyak itu ya. Mau saya telepon polisi itu ya, itu dendanya banyak. Takut dia langsung ya dia ngerti. Nggak punya SIM karena orang ini kalau punya SIM dia tahu dia kalau mau mundur ke belakang dia harus nengok kepalanya nengok bukan cuma lihat dari spion kepalanya kudu nengok. Badannya kudu ngeliat ke belakang begitu. Ya itu aturannya begitu. Dan dia apapun di belakangnya ada sepeda orang jalan dia kudu berhenti. Orang itu kudu sampai kosong bener baru dia boleh mundur. Itu aturannya begitu ya. Ini ya hati-hati kamu kalau ujian SIM di sini ya. Saya sudah ujian SIM ini ya. Itu ya saudara ya. Jangan takut. Jangan takut. Kamu takut kamu yang bodoh. Kamu takut, kamu yang sial. Saya mah udah di sini udah merdeka. Saya hanya memberikan Anda motivasi. Ya, oh saya mah udah nggak punya rasa takut sih. Ya seneng saya di sini sih ya. Nggak ada. Waktu di Indonesia pun saya udah nggak punya rasa takut. Ustadz saya injili saya baptis kok ustadznya kok. Saya misalnya mau dibunuh mau dia apa. Kira saya takut. Makanya kalau ada orang Islam lagi ngancam saya, tak bentak ya. Saya tunggu kamu di Den Haag sini. Kalau kere mau minta sumbangan bilang. Tak sumbang sandal jepit maksudnya ya. Enak aja loh sumbang duit. Sumbang sandal jepit. Kalau kere tak sumbang sandal jepit. Jangan takut ya saudara ya. Kalau kamu takut, kalau kamu minta damai, habis kamu. Jangan takut lawan. Saya tidak suruh kamu angkat senjata, saya tidak suruh kamu bunuh orang, saya tidak suruh kamu ngebom Istiqlal, saya tidak suruh kamu membakar masjid. Saya suruh kamu lawan secara hukum. Lawyernya kita sediain gratis. Gila apa? Saya suruh kamu lawan secara hukum. Lawyernya kita sediain gratis. Kamu tidak perlu bayar serupiah pun. Kami hanya butuh kamu mau bersaksi dengan berani. Dengan lantang. Lawyernya gratis dari sini. Ya. Jangan takut ya. Terus itu. Kamu yang ada di YouTube. Komen, like, subscribe, viralkan. Nggak nyawer, cuman ngomen, live, subscribe, viralkan. Tak kutuk kamu jadi kodok di dalam valid kamu. Iya dong, lu gila lu yang nonton 1.400, yang like cuman 300 kan kalian gila kelewatan. Nonton gratisan. Cuman jempolmu nge-like susahnya apa sih? Kamu cuman bantu ngeviralkan share 10 orang di grup WhatsAppmu. Susahnya apa sih? Aduh. Nyawer enggak, nge-like juga enggak.
nggak tahu diri lo. Oke, silakan. Lanjut.